sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kali ini kita berada di Aceh Tamiang sahabat ya. Karena dari berita informasi Aceh Tamiang salah satu lokasi terdampak yang paling parah sahabat. Jadi kita tengok-tengok, pantau-pantau ya sahabat ya. Dimana korban bencana alam sampai saat ini belum terhitung jumlahnya. Untuk sementara di Aceh Tamiang udah ada sekitar 1000-an ya. Tapi 1000 lebih gitu, tapi belum tahu berapa ya. Karena akses di tempat kami masih terputus, jaringan tidak stabil, lampunya padam sahabat. Nah, jadi ini saya terdorong hati, tadi kami baru membagikan sumbangan seala kadar sahabat ya, pakaian gitu ya. Nah, sengaja tidak saya videokan karena untuk menghindari yang namanya nanti ada yang bilang wah itu demi viral, wah itu kan cari nama ya, cari muka gitu. Jadi saya membagikan itu tidak saya buatkan video sahabat. Nah, kali ini kita tidak memposting tentang kopi ini sahabat, tapi tentang keadaan saat ini setelah bencana selesai sahabat ya. Nah, seperti ini kita sudah masuk di wilayah kota Kuala Simpang sahabat. Nauzubillah min dzalik ya. Keadaan luar biasa, banyak sekali kerusakan sahabat itu. Oke, baik, mari ikuti terus sahabat ya. Kita akan videokan kejadian hari ini setelah bencana banjir terdahsyat ya. Makanya sampai Mu'alim ya, Gubernur Aceh menyebut ini sebagai tsunami kedua sahabat ya, sebagai tsunami kedua. Kenapa begitu? Karena tsunami pertama itu hanya terjadi di daerah Aceh besar ya, Aceh Barat dan Aceh sekitar sana ya. Tapi untuk di tahun ini bencana terjadi di hampir seluruh Sumatera sahabat. Makanya disebut tsunami kedua sahabat. Oke, kita jalan-jalan, kita tengok ya sahabat ya. Kita cek keadaan terkini. Nah, bantuan di mana-mana sahabat ya. Masyarakat lagi sibuk ya mencari sembako, ada yang berbagi sembako dan ada juga berbagi pakaian ya. Nah, rumahnya porak-poranda sahabat. Sayang sekali tuh ya, seperti ini kita lihat sahabat. Nah, ini untuk Presiden Pak Prabowo ini, apakah ini bukan bencana nasional atau bagaimana? Atau ada permainan ini sama Pak Prabowo ini? Kok belum ada sih kejelasan ya, apakah ini bencana nasional atau bukan ini? Nah, coba lihat rumah, mobil habis semua ya, hancur-hancuran nih sahabat tuh. Nah, mobil-mobil banjir itu sahabat. Tuh sebelah sana kursi-kursi, lemari-lemari berharga. Oke, baik sahabat. Nah, terlihat ya mobil-mobil di pinggiran itu mobil-mobil banjir tuh ya, yang hitam menjadi kuning ya, dan yang lain-lain juga banyak ini, perabot-perabot ya, kasur-kasur, meja, kursi sahabat ya, sampai rumah banyak yang roboh sahabat gitu. Lumpurnya di Aceh Tamiang ini kami nengok sahabat sampai ada yang 4 meter, ada yang sampai 8 meter, ada yang di atas lagi sahabat. Di tanggal 13 ini warga di Aceh Tamiang masih belum selesai melakukan pembersihan sahabat. Nah, seperti yang terlihat ini mobil-mobil yang sudah mogok ini ditaruh di pinggiran jalan sahabat. Tuh. Nah, oke, itu posko sahabat ya, tuh udah lewat. Ini mobil-mobil bantuan ya, sudah mulai masuk sahabat tuh. Ini hampir sepanjang jalan nih sahabat, nih mobil semua yang berdiri ini mobil mogok semua ini, yang tenggelam karena banjir, ada karena banjir biasa dan ada juga banjir bandang dan ada juga longsor sahabat. Debu ya, banyak sekali debunya ini. Nah, mobil habis tertutup debu itu ya, lumpur-lumpur sahabat. Tuh kereta berjejeran sangat banyak sekali. Kereta-kereta yang sudah mati saya rasa ya sudah mogok sahabat. Tuh, Masya Allah. Ini apakah Pak Prabowo masih bilang ini bencana biasa? Coba lihat. Ini bukan lagi biasa, ini luar biasa ya, ini bencana nasional ini. Saya harap Pak Presiden jangan bermain politik ya. Sayang ini nasib rakyat ini. Sayang sekali nasib rakyat. Nah, seperti ini.
Seandainya diadakan bencana nasional, pasti bantuan dari luar negeri pun datang kemari. Maka cepat terrealisasi, cepat terrehabilitasi, akhirnya perumahan cepat terbangun, bantuan terpenuhi gitu ya. Tapi entah kenapa ini belum jelas ini, apakah ini bencana nasional atau tidak dari pemerintah sana. Karena ini kalau dibiarkan seperti ini ya Pak Prabowo, ini bisa-bisa konflik nanti. Ya, kita doakan jangan konflik terulang lagi ya, konflik GAM Aceh itu, GAM sama TNI di masa itu, jangan terulang lagi. Nah, saya pun paham itu, Pak Prabowo mantan militer, pasti tahu perbedaannya. Mana bencana nasional, mana bencana biasa. Ini kami masih di kota-kota sahabat, belum lagi ke pedalaman kami belum masuk. Karena kalau kami masuk di pedalaman nanti sulit ya sahabat ya, sulit karena jalur aksesnya jalan sempit sahabat. Kayu-kayu, gelondongan-gelondongan itu berserakan sahabat. Nah, gelondongan ini dari mana? Kayu ini dari mana? Dari penebangan liar yang dilakukan oleh oknum ya. Ya, saya rasa ya saya harap itu pemerintah tindak tegas itu. Sahabat ya, debunya ini sangat banyak sekali ini. Aduh. Mama kayak pengennya tidur di dalam tenda. Debu ini karena berapa hari ini sudah mulai kemarau ya, walaupun ada hujan tapi hujan gerimis sahabat. Jadi ini masih tetap berdebu, seolah-olah kayak kabut ya sahabat ya. Tuh di kantor sana tuh berserakan sahabat tuh. Hingga tanggal 13 belum juga siap sahabat, karena memang lumpurnya luar biasa sahabat. Alat beratnya pun kekurangan alat berat ini ya juga ini. Yang katanya Bahlil listrik 98% di Aceh sudah hidup, bohong itu. Buktinya nggak ada hidup. Oke sahabat, itu terlihat di hadapan kita kantor Bupati Aceh Tamiang sahabat. Porak-poranda juga ya. Nah di sini posko terbesar ini di samping kantor bupati ini ya, posko besarnya. Nah seperti ini keadaannya ya. Sebuah musibah di mana cobaan untuk kita semua ya sahabat tani ya. Kami di Aceh, termasuk di Aceh Tengah benar meriah, tempat tinggal saya juga. Hingga sekarang kami belum tahu bagaimana nasib rumah kami dan kebun kopi kami yang selama ini di mana saya sering posting ya, konten perkebunan kopi ya, itu nggak tahu entah bagaimana. Nah ini seperti ini, hancur-hancuran ya, mobil pun hancur tuh. Nah sampai sekarang masyarakat di sini belum siap memberes-beres sahabat. Nah, ini mobil derek tuh. Dan banyak sekali ya anak-anak memungut ya atau minta bantuan sahabat ya. Nah seperti di sini nih. Apakah pemerintah nggak malu ya? Pemerintah nggak malu kalau melihat anak-anak kecil sampai meminta bantuan seperti ini, memakai kotak-kotak ya, kotak Indomie, kotak apa saja gitu. Semoga pemerintah cepat ya, cepat tanggap, cepat membantu. Karena sekali saja membantu nggak akan cukup ini. Nah coba lihat ini porak-poranda. Malah kami dapat informasi ya, motor truk yang begitu beratnya bisa terseret ke dalam sawah saking derasnya musibah ini.
tempat ngopi ya. Nah itu posko besar di mana seluruh warga di sekitar Aceh Tamiang mengungsi di sini. Dan kabarnya untuk di Aceh Tamiang bantuan masih belum cukup ini sahabat tani. Mohon dukungan untuk sahabat tani, berikan suara supaya bantuan dipercepat. Nah seperti itu keadaannya, porak-poranda sahabat. Nah itu di sana Tamiang Sport Center ya. Itu di bawahnya banyak sekali mobil-mobil banjir, bekas banjir ya, mobil nggak bisa jalan, nggak hidup lagi. Nah itu banyak sekali, ya Allah Akbar. Nah, seperti ini. Nah ini mobil-mobil pinggir jalan yang bercecer, ini mobil mogok lagi di sana. Ada ambulan ya, mungkin sudah dapat lagi jenazah atau mungkin ada orang yang butuh perawatan medis ya. Keadaan sangat berdebu sahabat, gelap sekali di sini. Padahal ini cuaca panas terik. Nah ini mobil-mobil mogok semua ini terparkir di sini. Debu di mana-mana ini. Oke, untuk sahabat tani sekali lagi saya bilang ya, kali ini saya tidak membuat konten perkopian ini karena kami lagi bencana musibah seperti ini. Ya paling saya berbagi kepada di mana mungkin ada sahabat tani yang terperangkap daerah mana dan kebetulan kampung aslinya Aceh Tamiang ya. Seperti inilah di tanggal 13 ini, 13 Desember. Seperti inilah keadaan terkini. Tapi alhamdulillah sahabat tani ya, banyak sekali kita temukan masjid yang selamat sahabat ya. Luar biasa memang kebesaran Allah sahabat ya. Banyak sekali masjidnya selamat, tidak kotor dengan debu sedikit pun ya, atau air banjir. Oke baik sahabat tani dimanapun Anda berada ya, dan yang ada pernah komen memberi support ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Kita masih mendapatkan dukungan dari teman-teman sahabat tani kita ya, dari manapun daerahnya begitu ya. Nah seperti inilah keadaan di tempat kami sahabat. Saya masih terjebak di Aceh Timur, tetapi saya ke Aceh Tamiang ini sambil jenguk-jenguk, sambil membagikan sumbangan, yang dimana sumbangan sengaja tidak saya videokan karena untuk menghindari yang namanya nanti ada yang bilang, oh Pak Peri mencari ketenaran, oh mencari viral gitu ya. Saya tidak seperti itu sahabat, makanya tidak saya videokan sumbangan yang dari kami ya gitu. Oke kalau begitu sahabat ya, inilah informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.